2,000 years later. Saya, uang itu adalah sebuah alat penukaran yang bisa berupa digital, bisa juga berupa fisik yang memiliki nilai. Mungkin itu apa arti uang itu mungkin dari saya. Apa saja fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Kalau fungsi uang, menurut saya itu ada beberapa. Yang pertama itu sebagai alat transaksi, itu yang paling utama. Kalau fungsi uang, alat transaksi, dan juga fungsi uang itu mempermudah kita untuk misalnya kalau kita mau belanja, mempermudah kita, apalagi kalau kita sudah menggunakan uang elektronik. Ya, menurut kakak apa manfaat uang bagi seseorang? Manfaat uang, kalau manfaat uang sama juga tadi kayak fungsi, tapi kalau manfaat itu lebih spesifik lagi seperti kebutuhannya kita sendiri. Misalnya apa yang kita butuh hari itu, kita manfaatkan uang itu dengan baik. Misalnya kalau kita lapar, kita bisa membeli membeli makanan, itu suatu manfaat kita dari uang itu sendiri. Uang biasanya digunakan Banyak sih, terutama kalau kita sama juga tadi kita melakukan transaksi, pembelian itu. Pentingnya mengelola uang. Pastinya apalagi kita sebagai anak kuliah mahasiswa, penting sekali kita mengelola uang dengan baik. Karena kita ini sebagai mahasiswa cenderung kalau kita boros, berarti kan kita sudah tidak mengelola uang dengan baik. Pastinya seperti kita kayak anak kos ini, pastinya ada uang itu hanya di awal-awal bulan saja, dan pada akhir bulan itu kayak kita sudah bilang ini awal bulan-bulan kritis atau apalah itu, yang penting kita harus mengelola uang itu dengan baik supaya dari awal sampai akhir bulan uang itu tetap tersedia. Mungkin itu dari saya. Alat tukar juga, ya, sebagai alat tukar, ya, sebagai penyimpan nilai, ya, sebagai pelunasan utang juga, ya, untuk apa ya, menunjang ya kebutuhan manusia. Dalam hal ini, misalnya kalau uang ya digunakan sebagai alat tukar, ya tentu kita gunakan untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, apa saja fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Ya, fungsi uang ya dalam kehidupan sehari-hari menurut saya ya yang pertama sebagai alat tukar. Ya, terus yang kedua fungsinya itu sebagai apa ya? Sebagai nilai, ya, sebagai alat ukur, ya, sebagai alat ukur. Dan yang ketiga itu sebagai objek atau alat yang digunakan untuk melunasi utang. Dan uang juga itu biasanya digunakan yang memiliki fungsi untuk apa ya, kita bisa merencanakan suatu bisnis, ya. Yang ketiga, menurut kakak apa manfaat uang bagi seseorang? Ya, manfaat ini keuntungannya yang diberikan tanpa yang diberikan oleh dengan adanya uang. Yang kalau menurut saya ya tentu dengan adanya uang itu bisa dipakai. Jadi manfaatnya itu memberikan apa atau istilahnya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dari dari seseorang. Terus yang kedua, uang biasanya digunakan untuk apa saja? Ya, uang biasanya ya digunakan untuk yang pertama tadi kebutuhan, ya, kayak kebutuhan rumah tangga, ya, kebutuhan apa ya,
istilahnya ya sandang, papan, ya apalagi itu istilahnya pangan, yaitu kebutuhan untuk mereka. Tapi ya biasanya uang juga itu digunakan untuk bisnis, ya, untuk investasi, untuk apa ya istilahnya untuk menabung, ya, supaya tujuannya untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Ya, menurut saya mengelola uang itu yang penting dilakukan, ya, karena kita hidup di era yang saat ini ya semua aktivitas, semua aspek kehidupan itu dalam seluruh bidang ya kehidupan manusia itu ya, walaupun ada hal-hal yang memang tidak berkaitan itu ya peran dari ya saya dan teman-teman dari diri sendiri itu sangat pemahaman atau literasi terkait dengan keuangan itu secara teori itu harus dikembangkan ya supaya bisa mengimplementasikan secara praktik. Ya, jadi uang itu perlu dikelola ya supaya bisa memenuhi kebutuhan ya mendasar nanti diri kita ya. Ibu apa itu uang? Sebagai alat tukar bilang kan Kedua itu fungsi uang itu betul. fungsi uang buat saya, karena uang maka kita bisa seperti ini, untuk belanja, untuk belanja sudah lah, baik untuk biaya hidup, tapi kan harus kita belanja juga baru bisa kita makan, ya. Bisa kita minum. Itu manfaat uang bagi hidup. Karena contohnya itu apapun mama sebagai ibu, apalagi saya juga punya anak kuliah, membiayai anak-anak kuliah, semua kebutuhan hidup, baik kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah untuk anak-anak. Yang tadi itu uang ibu, uang digunakan untuk apa saja? Untuk semua kegiatan. Tanpa uang kita tidak bisa bergerak. Pokoknya semua. Tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pentingnya itu uang. Begitu pentingnya itu uang. Ya, iya seperti yang Ya, itu ya. Kalau kita tidak ada uang tidak mungkin. Tidak ada biaya, biaya kalian. Supaya kita tahu adalah fungsinya uang ini, dan seperti kalau saya ada uang, harusnya saya menggunakan untuk adik-adik, untuk anak biaya kuliah, dia sekolah, ya. Daripada saya alihkan uang untuk kebutuhan yang tidak baik, ya, kasih anak-anak dan juga tidak akan tuntas. Baik mungkin anak sekolah SD dan sekarang ini kan dari TK sampai perguruan tinggi saya membutuhkan uang. Tadi apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi ekonomi seperti membeli barang dan jasa. Apa fungsi uang dalam kehidupan adik sehari-hari? Uang memiliki beberapa fungsi utama, itu untuk mempermudah transaksi, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Apa manfaat uang bagi adik? Uang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Menurut adik, uang biasanya digunakan untuk hal apa saja? Uang itu digunakan untuk berbagai hal seperti membeli kebutuhan pokok, membayar tagihan, transportasi, pendidikan, dan hiburan. Mengapa, menurut adik, mengapa uang penting untuk mengelola uang dengan baik?
mengelola uang dengan baik, yaitu untuk menghindari hutang yang berlebihan, mencapai tujuan keuangan, mengurangi stres keuangan, dan meningkatkan kualitas hidup. Perkenalkan, nama saya Gusmiati Susilo Bupati dengan NIM 1124054. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori uang. Uang adalah segala sesuatu yang telah diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang, jasa, dan utang. Yang kedua, fungsi uang. Ada 4 fungsi utama uang. Yang pertama, alat tukar, memudahkan jual beli. Yang kedua, satuan hitung, mengukur dan membandingkan nilai. Yang ketiga, menyimpan nilai, bisa ditabung atau digunakan nanti. Yang keempat, alat pembayaran utang dipakai untuk transaksi kredit. Ketiga, manfaat uang bagi seseorang. Manfaat uang bagi seseorang itu ada: yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, memberikan rasa aman secara finansial. Yang keempat, bisa untuk investasi. Yang kelima, memberikan kebebasan dalam memilih gaya hidup. 4. Penggunaan uang, yaitu ada 1. Konsumsi atau belanja kebutuhan. Yang kedua, tabungan dan investasi. Yang ketiga, bayar utang. Dan yang keempat, donasi atau amal. 5. Pentingnya mengelola uang. Yang pertama, mencapai tujuan finansial. Yang kedua, menghindar masalah keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, merencanakan masa depan. Yang kelima, melindungi nilai dari inflasi. Shalom, perkenalkan nama saya Novan Kandini Rihi, NIM 1124053. Di sini saya akan merangkum jawaban dari narasumber mengenai uang. Yang pertama, pendapatan dari mahasiswa. Apa itu uang? Menurut mahasiswa, uang adalah alat tukar bernilai, bisa fisik maupun digital. Fungsi uang mempermudah transaksi atau belanja. Manfaat uang memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya membeli makanan saat lapar. Penggunaan uang untuk berbagai kebutuhan. Pentingnya mengelola uang supaya uang tidak cepat habis, terutama bagi anak kos agar cukup sampai akhir bulan. Yang kedua, pendapat dari dosen. Apa itu uang? Uang itu adalah alat tukar, penyimpanan nilai, dan pelunasan utang. Fungsi uang sebagai alat tukar, alat ukur, serta penunjang dalam bisnis. Manfaat uang menunjang keberlangsungan hidup. Penggunaan uang untuk kebutuhan sehari-hari bisnis dan investasi. Pentingnya mengelola uang sangat efektif membantu aktivitas manusia di berbagai bidang. Yang ketiga, pendapat dari pegawai. Apa itu uang? Uang itu alat ukur. Fungsi uang untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup. Manfaat uang membiayai pendidikan anak sampai kuliah. Penggunaan uang untuk semua kebutuhan hidup sehari-hari. Pentingnya mengelola uang diprioritaskan untuk kebutuhan penting, terutama biaya anak kuliah. Dan yang keempat, yang terakhir, pendapat dari siswa. Menurut siswa, apa itu uang? Uang itu adalah alat ukur dalam bentuk fisik maupun digital. Fungsi uang, alat ukur, satuan hitung, penyimpanan nilai. Manfaat uang memenuhi kebutuhan, menabung, investasi, rencana masa depan. Fungsi uang, alat ukur, satuan hitung, penyimpanan nilai. Manfaat uang memenuhi kebutuhan, menabung, investasi, dan rencana masa depan. Penggunaan uang, membeli barang, membayar jasa hiburan. Pentingnya mengelola uang agar kebutuhan terpenuhi, bisa menabung, terhindar dari utang. Perkenalkan, nama saya Aren Saputra Gamangi dengan NIM 1124099. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah pendapat dari setiap narasumber sesuai tidak dengan teori. Yang pertama itu narasumber siswa. Pertama, definisi sama persis dengan teori, alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Yang kedua, fungsi lengkap, alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, pembayaran utang. Yang ketiga, manfaat sesuai teori, kebutuhan dasar, kualitas hidup, rasa aman finansial, investasi, gaya hidup. Yang keempat, penggunaan sesuai teori, konsumsi, tabungan atau investasi, bayar utang, donasi. Yang kelima, pentingnya mengelola uang sama persis dengan teori, tujuan finansial, kesejahteraan, rencana masa depan, lindungi dari inflasi. Yang paling lengkap dan sangat sesuai dengan teori itu dosen. Narasumber kedua itu dosen. Yang pertama itu definisi sesuai teori.
alat tukar, penyimpan nilai, pelunasan utang. Yang kedua itu fungsi sesuai teori, alat tukar, alat ukur, satuan hitung, tambahan aspek bisnis. Yang ketiga itu manfaat sesuai teori, meski dijelaskan lebih umum, menunjang keberlangsungan hidup. Yang keempat itu penggunaan sesuai teori, kebutuhan sehari-hari, bisnis, atau investasi. Yang kelima itu pentingnya uang sesuai teori, ditekankan pada peran luas dan aktivitas manusia sesuai teori lengkap namun lebih umum dan fokus pada aspek praktis bisnis. Yang ketiga itu ada narasumber pegawai. Yang pertama itu definisi sesuai teori, tapi sederhana, hanya alat tukar. Fungsi, yang kedua itu fungsi, kurang sesuai teori, dijauh praktis untuk biaya hidup. Yang ketiga itu manfaat sesuai teori, tapi sempit biaya pendidikan anak-anak. Yang keempat itu penggunaan sesuai teori tapi terbatas, kebutuhan sehari-hari, belum menyebut investasi atau donasi. Yang kelima itu pentingnya mengelola uang sesuai teori tapi praktis atau prioritas kuliah anak. Cukup sesuai teori tapi fokus pada pengalaman pribadi, tidak lengkap teori. Yang keempat itu ada narasumber siswa SMA. Yang pertama itu definisi sesuai teori tapi sederhana, alat tukar fisik atau digital, belum menyebut utang. Yang kedua itu fungsi sesuai teori tapi hanya 3 fungsi, alat tukar, hitung, simpan nilai. Yang ketiga itu manfaat sesuai teori tapi sederhana, kebutuhan menabung investasi. Yang keempat itu penggunaan sesuai teori tapi terbatas, barang, jasa, hiburan. Yang kelima itu pentingnya mengelola uang sesuai teori tapi praktis, anak kos biar uang cukup sampai akhir bulan, sesuai teori tapi paling sederhana dan praktis.